wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan masih no respon, mentok, slow respon. Lakukan ini, maka dia akan fast respon. Ya, sebelum kita bahas lebih jauh tema ya, saya ingin menyapa dulu seluruh adik-adikku yang baru bergabung, baru subscribe, baru menemukan channel ini ya. Saya ucapkan selamat bergabung ya di channel Iip Wijayanto. Semoga berkah dan semoga menemukan apa yang Anda cari selama ini ya. Dan semoga Allah kabulkan apapun cita-cita baik yang menjadi bagian dari doa-doa yang Anda panjatkan setiap hari. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi ya, kita rajin kan mencari berbagai tips bagaimana caranya agar mantan yang sudah pergi, mantan yang sudah berkhianat, mantan yang sudah kecewa kepada kita itu bisa jatuh cinta kembali. Bagaimana caranya agar blokiran media sosial yang dilakukan oleh mantan dia buka kembali dan dia bersedia untuk berkomunikasi kembali dengan kita. Ya, kita juga searching berbagai doa dan amaliyah-amaliyah, tutorial-tutorial berdoa agar mantan bisa kembali kepada kita ya. Bahkan ada juga tuh yang mungkin mencoba ya melakukan usaha agar mantan kembali dengan belajar tutorial berbagai ilmu-ilmu pelet yang legendaris, walaupun tahu betul ya belajar dan mengapply yang demikian itu dosa musyrik, tapi tetap juga dilakukan ya. Mungkin dalam hatinya tidak apa-apalah dilakukan dulu. Kalau mantan sudah kembali nanti baru taubatan nasuha. Padahal dosa musyrik itu adalah dosa yang tidak berampun ya. Kecuali kalau belum tahu. Tapi kan secara umum kita sudah tahu posisi dari ilmu sihir itu di mana ya. Nah, kemudian berbagai caralah coba diaplikasikan. Dan ternyata mantan masih no respon, paling mentok slow respon lah. Itu pun karena dia memang tidak melakukan pemblokiran. WhatsApp-nya tetap terbuka, tapi kalau kita chatting tidak pernah dijawab, cuman di-read saja. Kalaupun dijawab, kita chatting hari ini, jawabnya bulan depan. Nah, jadi ya, apalagi yang bisa kita lakukan ketika yang bersangkutan sama sekali belum tergerak untuk kembali kepada kita. Padahal waktu terus berjalan. Ada yang baru berpisah beberapa hari, tetapi juga tidak sedikit yang sudah berpisah selama bertahun-tahun. Sementara cinta terhadap mantan masih begitu suburnya di dalam hati, terus bersemi hari demi hari. Nah, jadi ya, yang harus saya garis bawahi yang pertama ya, kalau Anda menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sihir ya, maka itu adalah perbuatan dosa. Mantan kembali tidak, yang Anda dapatkan waktu terbuang sia-sia ya. Setelah itu
masih dapat bonus dosa. Ketika yang Anda lakukan berbagai tips ya, sejauh memang tips yang diberikan itu adalah cara-cara yang halal atau diperbolehkan ya, ya silahkan saja dicoba ya. Apakah kemudian mencoba bantuan dari MC Mak Comblang, bisa jadi sahabatnya atau siapapun juga yang mengenal Anda dan mengenal mantan, sama-sama dihormati baik oleh Anda ataupun mantan, untuk mendekatkan Anda kembali dengan mantan ya, silahkan saja dicoba. Atau Anda mencoba mengirim pesan dengan email, karena kan jarang orang memblokir email. Yang diblokir biasanya akun WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, ya, Telegram, Line, kan yang diblokir biasanya yang seperti itu. Tapi kalau email kan jarang. Dengan harapan dia membaca. Silahkan saja tuh kalau cara-cara yang halal. Nah, kemudian yang mencoba juga dengan jalur doa, itu baik ya. Semoga ketika Anda mencoba menarik kembali mantan, Anda mulai ingat untuk beribadah, mulai tekun dan tertib mengerjakan sholatnya, dan semoga ibadahnya berpahala, berdoanya pun berpahala ya. Nah, hanya saja ya, kita ini kan terlalu percaya diri, overconfidence ya, dengan berbagai usaha yang kita lakukan. Padahal kalau kita mau introspeksi diri, ternyata sampai hari ini mantan tetap no respon. Ya, bahkan mungkin juga dia sudah membangun komitmen yang baru dengan orang yang lain. Maka sebenarnya di mana lagi letak dari kesalahan kita? Kita sudah menyingkirkan atau sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan cara-cara yang mengundang dosa, misal dengan penggunaan ilmu-ilmu sihir tadi, sama sekali tidak pernah disentuh. Yang kita lakukan adalah cara-cara yang diperbolehkan, yang halal, berdoa ya. Tetapi kok tetap saja mantan no respon kepada kita ya. Itu yang saya sebut bahwa kita meyakini apa yang kita kerjakan ya, padahal apa yang kita kerjakan itu memang pada saat kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa kita itu akan terkabul ya. Tetapi satu hal selain itu yang juga penting untuk kita lakukan terhadap diri kita sendiri, bahwa sesungguhnya setekun dan sekuat apapun misal kita dalam berdoa dan berusaha, pada akhirnya kesuksesan sebuah usaha itu tergantung kepada kasih sayang dari Allah kepada kita. Saya pernah mengajarkan misal tutorial doa Nabi Daud alaihi salam. Doa itu ketika yang membacakan Nabi Daud alaihi salam, dampaknya luar biasa. Semua orang mencintai Nabi Daud alaihi salam. Bahkan ibadah puasa Daud sampai hari ini juga kita ikuti. Ya, Nabi Daud alaihi salam juga sangat dihormati oleh anak-anaknya, ya, oleh keluarganya, kemudian juga dihormati, disayangi, dicintai oleh istri beliau ya. Dan kemanapun dia pergi, orang menghormati juga mencintai dia. Itu ketika doa tadi yang membaca Nabi Daud.
doanya sama, redaksinya sama, tetapi ketika kita yang membaca, kenapa efeknya tidak seperti ketika Nabi Daud alaihi salam yang membaca doa tadi? Ya, kita mesti akan jawab, kan beliau Nabi dan Rasul, sementara kita hanya manusia biasa. Betul, ya, karena beliau Nabi dan Rasul, maka ketaatan beliau, ya, itulah yang kemudian membuat Allah sangat mencintai dan menyayangi beliau. Pertanyaannya sekarang, ya, Nabi Daud kan tidak hanya berdoa saja. Seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada beliau, beliau kerjakan dengan istiqomah dan senang hati. Sementara kita, mungkin kita cuman mengerjakan sholat untuk kepentingan agar mantan balik saja nih. Allah kan maha tahu apa yang ada di dalam hati kita, planning kita ke depannya. Mantan dibalikkan, kita lupa lagi dengan sholat. Ya, bahkan mungkin juga banyak yang baru belajar sholat karena pengen bisa mengamalkan berbagai tutorial doa tadi. Kemarin bersama mantan tidak pernah sholat, baru sekarang ingat dan baru belajar untuk mengerjakan sholat agar mantan bisa kembali kepada dia. Ya, artinya apa? Bagaimana kasih sayang dan ridho Allah, ya, itu kemudian akan tercurah sepenuhnya kepada kita, ya. Walaupun Allah itu selalu mencintai, menyayangi hamba-hambanya dengan adil, ya, tetapi kan ada orang yang ibadahnya itu levelnya di sini, sementara kita ibadahnya levelnya ada di sini. Ya tentu yang berusahanya lebih keras, lebih kuat, dia akan mendapatkan cinta, kasih sayang, ridho yang lebih besar. Kita yang usahanya minimal, ya tentu juga akan mendapatkan hasil yang minimal. Ya, kita itu bahkan masuk surga pun kita sudah beribadah, masih tergantung kepada satu hal lagi, kasih sayang dari Allah. Ya, karena itu apapun yang kita kerjakan, keberhasilannya itu tergantung kepada kasih sayang dan izin dari Allah. Karena itu jangan cuma minta mantannya saja, tetapi dekati Allah agar Allah sayang dan cinta kepada kita. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yudkhila ahadan amaluhul jannah." Qalu, "Wala anta ya Rasulullah?" Qala, "La wala ana illa ayyata khamadanillahu bifadli wa rahmah." Amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah, tanya beberapa sahabat kepada beliau. Dan beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua, atau masuknya kita semua ke surga, ya, itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Begitu ya. Jadi keberhasilan usaha kita agar mantan merespon, ya, itu sangat tergantung kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Karena itu dekati Allah, beribadah karena Allah, jangan beribadah karena ingin mantan kembali,
Kalau Allah sayang kepada kita, Allah turunkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Jangankan mantan, insya Allah dengan izin Allah, surga pun akan Allah karuniakan kepada kita. Kuncinya, kalau pengen mantan fast respon atau merespon dengan cepat, yang perlu Anda lakukan, cari terlebih dahulu cinta, ridho, dan kasih sayang Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.